kalau Pertamina menghambat, mengurangi, tidak bolehkan rakyat atau beberapa orang, beberapa kelompok rakyat membeli BBM dari pom bensin untuk dijual kembali di tempat-tempat yang jauh, yang rakyat kalau ke pom bensin butuh waktu, bensinnya juga boros begitu, lalu mereka jual dengan harga sedikit di atas harga Pertamina. Itu mereka mencari mata pencarian seperti itu. Jangan dilarang. Kalau menurut pendapat saya ya, makanya saya usulkan semua subsidi BBM berapapun besarnya di APBN ya harus pemerintah mencari solusi. Jangan sampai subsidi yang besar di APBN itu ya menghambat negara melakukan kegiatan investasi untuk membangun infrastruktur. Lalu pemerintah mengatakan kita tidak bisa bangun jembatan, tidak bisa bangun sekolah karena duitnya dipakai untuk subsidi BBM. APBN-nya terkuras untuk subsidi BBM. Keliru itu. Pemerintah harus cerdas. Ya, saya tidak nuduh Pertamina atau siapapun, pemerintah harus cerdas menangani soal subsidi, soal energi dan air ini, karena negara kita ini dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada batu bara, ada minyak di perut bumi. Konstitusi mengatakan itu milik negara. Halo, dikuasai negara itu cadangan migas di perut bumi atau cadangan batu bara di perut bumi. Milik negara, dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Caranya bagaimana migas dan batu bara ini dikelola sedemikian rupa sehingga investor nggak dilarang. Asing dalam negeri monggo boleh cari minyak, berbisnis migas di hulu. Investor asing dalam negeri boleh mencari batu bara, memproduksi batu bara boleh. Tapi keuntungan bersih Anda harus lebih kecil daripada pajak dan royalti yang harus Anda store ke negara. Itu aturannya mestinya. Sekarang pengusahaan batu bara sejak zaman kolonial sampai hari ini masih menggunakan model konsesi namanya, izin usaha, bukan pakai kontrak bagi hasil seperti di migas. Di migas paketnya kontrak bagi hasil, production sharing contract dengan pembagian keuntungan 65% negara lewat Pertamina, 35% perusahaan asing, investor asing di dalam negeri yang berusaha di sektor hulu migas. Itu kontrak bagi hasil di migas sudah berlangsung 40-50 tahun. Mereka happy semua perusahaan-perusahaan minyak asing yang besar itu dengan ketentuan bagi hasil itu. Mengapa di batu bara ini kok tidak mengikuti itu? Ya, di mana bukan menggunakan kontrak bagi hasil, tapi menggunakan konsesi izin usaha. Ya, pengusaha-pengusaha itu dapat izin usaha dari bupati untuk menambang batu bara di kabupaten itu. Lalu lebih konyol lagi, izin yang didapat itu dijual lagi ke orang yang punya duit. Ini yang salah ini. Harus diluruskan itu. Ya, rakyat harus tahu. Anggota DPR harus tahu ini. Bahwa pengelolaan batu bara di tanah air sampai detik ini ya masih menggunakan model konsesi. Seperti zaman kolonial, konsesi itu apa? Izin usaha. Siapa yang memperoleh izin itu yang mendapatkan, seolah-olah lalu batu bara di perut bumi menjadi milik dia. Ini salah. Ya, nggak boleh. Ini diteruskan. Ya, saya hidup kepada Presiden Jokowi. Mumpung masih Pak Jokowi berkuasa, tinggalkanlah legasi kebijaksanaan energi yang benar, yang memakmurkan rakyat, yang sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Kita mohon ke Presiden Jokowi, mumpung sampean masih berkuasa, keluarkan kebijakan legasi yang akan dikenal oleh anak bangsa sampai berapa puluh ratus tahun ke depan sebagai kebijakan yang luar biasa, berani meluruskan kebijakan batu bara ini agar sesuai pasal 33 UUD 45, di mana kuncinya adalah pajak royalti yang di-store oleh perusahaan batu bara harus lebih besar dari keuntungan bersih yang mereka peroleh. Begitu. Ikuti cara batu di migas pakai kontrak bagi hasil. Begitu. Nah, sebelum kontrak bagi hasil bisa saja sekarang Presiden mengeluarkan Perpres atau apapun namanya untuk menaikkan pajak dan royalti yang di-store oleh perusahaan batu bara. Pada saat perusahaan batu bara ini pesta pora dengan keuntungan yang sangat-sangat besar karena produksinya tinggi, harga batu bara dunia tinggi. Mengapa juga harus diabaikan saran saya ini? Di mana salahnya coba? Mari kita berdebat soal ini. Mari kita berdebat, berdialog soal pengelolaan batu bara di tanah air ini. Nggak boleh kita biarkan sementara rakyat sengsara dengan harga minyak dunia yang tinggi, karena memang
mau tidak mau pemerintah harus menaikkan harga. Kita paham gitu. Harga minyak dunia tinggi, harga BBM dinaikkan, paham, karena kita mengimpor minyak mentah luar biasa besar dari luar negeri saat sekarang ini. Karena itu pun salah kelola. Selama 30 tahun dibiarkan produksi minyak ini turun-turun terus, bayangkan. 3 pemerintahan, 3 presiden membiarkan produksi minyak nasional mengalami penurunan setiap tahun karena undang-undangnya yang salah. Bukan karena apa-apa. Undang-undang yang salah ini harus dicabut. Caranya itu nggak ada cara lain. Nggak dibiarkan oleh 3 presiden. Ya. Kita mohon sekali lagi ke Pak Jokowi juga, di samping membenahi batubara, juga segera cabut Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang menyebabkan produksi minyak kita amat sangat rendah sekarang ini karena sektor migas tidak disukai oleh investor karena Undang-Undang Migas itu. Ya, ini Pak Jokowi penyebabnya mengapa kita produksi minyak kita sangat rendah padahal potensi kita sangat besar di perut bumi itu. Ya, jadi kita mohon Pak Jokowi dalam hal migas solusinya sangat konstitusional dan mudah, gampang. Nggak pakai biaya. Caranya, Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mencabut Undang-Undang Migas 2001 yang sudah terbukti menjadi penyebab anjloknya produksi minyak nasional selama 20-an tahun. Ya, rakyat menderita. Cabutlah undang-undang ini. Nomor 2, alasannya karena DPR sebagai pihak yang berwenang membuat undang-undang sudah 2 kali gagal membuat undang-undang migas yang baru untuk menyempurnakan undang-undang migas yang menyengsarakan rakyat ini sudah 2 kali gagal. Jadi undang-undang migas yang menyebabkan produksi minyak ini rendah, dia sistemnya ribet, orang investor dibebani pajak sebelum berproduksi. Nomor 3, 17 pasalnya sudah dicabut Mahkamah Konstitusi. Halo. Masa pemerintah nggak dengar, nggak tahu kalau 17 pasalnya sudah dicabut oleh MK? Sudah melanggar konstitusi itu undang-undang ini, kok dibiarkan? Terbukti merugikan rakyat, merugikan negara, menyusahkan pemerintah sendiri. Menyusahkan pemerintah sendiri dengan undang-undang ini, karena produksi yang sangat rendah dari minyak bumi di tanah air, padahal potensinya luar biasa besar. 120 cekungan itu baru sebagian yang dibor oleh pemerintah. Belum lagi shale oil namanya yang hingga kini belum disentuh potensinya. Padahal teknologinya di dunia sudah tersedia di Amerika. Menaikkan produksi migas Amerika sangat tinggi dengan teknologi shale oil. Itu belum kita masuk di periode itu. Ya. Bagaimana investor mau masuk ke Indonesia, undang-undangnya bertentangan dengan konstitusi. Dipajakin sebelum berproduksi, harus lewat izin yang panjang. Itu salah undang-undang ini. Jadi 2 hal sekaligus dalam forum ini saya ingin kemukakan. Pertama, mohon ya pajak dan royalti dari perusahaan batubara dinaikkan sedemikian rupa sehingga pajak dan royalti yang mereka bayar ke negara harus lebih besar dari keuntungan bersih yang mereka terima. Ini sesuatu yang bisa dihitung oleh Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan. Dibuka aja secara terbuka kepada rakyat Indonesia. 1. Kedua, kita mohon ke Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perpu mencabut undang-undang migas yang telah menyebabkan produksi minyak kita hancur sampai lihat saat sekarang ini. Cabut saja itu undang-undang migas. Pakai perpu. Ada contoh sejarahnya. Tahun 60 itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1960 untuk tidak memberlakukan undang-undang pertambangan zaman kolonial. Namanya Indise Minuet 1890. Nggak berlaku di sektor migas sejak tahun 60. Dicabut pemberlakuannya oleh perpu. Oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 60 oleh pemerintahan zaman itu masih pemakai Perdana Menteri namanya Perdana Juanda tahun 60 itu mencabut, tidak berlakukan undang-undang kolonial yang merugikan negara, ya, lalu diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan pasal 33 UUD 45 di mana pertambangan di perut bumi, bahan tambang di perut bumi, minyak, gas, batu bara di perut bumi itu dikuasai oleh negara, ya. Bukan berarti investor nggak boleh masuk investor dari manapun, tapi dia bekerja sama dengan perusahaan negara dengan dalam bentuk kontrak bagi hasil.
bukan dengan izin usaha, bukan dengan konsesi, tapi pakai kontrak bagi hasil yang memastikan penerimaan negara lebih besar dari penerimaan para investor migas, nantinya juga lebih besar dari penerimaan investor batubara. Demikian yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan itu. Ya, sekaligus saya mohon maaf sekali lagi ya, adik-adik semua, karena saya ada acara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Apakah sudah jelas untuk jawabannya, Kak Yohan? Sarina Yohan? Terima kasih. Bapak, ini ada lagi yang mau... Oh, tidak ya? Tidak jadi. Baik. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Saya buka untuk satu lagi pertanyaan. Boleh satu lagi. Karena untuk Bapak Kurtubinya akan segera ada acara. Mana ya? Silakan adik-adik bertanya. Bebas saja. Tadi Bapak Heri PR tadi sempat raise hand mungkin. Oke, ini ada Dika. Silakan Kak Dika. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Sarina Mita dari DPK Hukum Untak 45 Banyuwangi. Ingin bertanya Bapak, masalah tentang kenaikan harga BBM ini yang sangat sudah meresahkan masyarakat. Kenapa tidak ada sosialisasi terlebih dahulu atau mungkin uji coba kenaikan harga? Dengan begitu pemerintah kan juga bisa melihat dampak positif negatifnya, bagaimana itu meresahkan masyarakat atau tidak, bagaimana pro kontranya di masyarakat, terutama seperti di daerah-daerah yang masih kekurangan akses untuk membeli BBM seperti itu, Bapak. Singkat saja. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Iya, Bapak. Ya, saya jawab langsung begini. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi seyogianya memang seperti itu. Ya, pemerintah memberikan penjelasan mengapa harga BBM dinaikin. Lebih baik kalau penjelasannya itu didasarkan ada fakta data, lalu ditunjang oleh survei atau penelitian yang tadi disampaikan itu sangat bagus itu. Tapi yang kita dengar kemarin kan tidak. Ujuk-ujuk malah yang ngumumin kenaikan harga itu Pertamina. Salah itu. Bukan tugas Pertamina untuk mengumumkan kenaikan harga BBM. Tolong sampaikan kepada pimpinan Pertamina. Tugas untuk mengumumkan kenaikan harga BBM, berapa besar kenaikan, bukan tugas pimpinan Pertamina. Bukan. Itu tugas pemerintah menurut undang-undang. Ya, tugas pemerintah. Ya, itu harus dikoreksi ke depan. Nah, pemerintah itu punya anggaran APBN untuk bekerja, ya. Misalnya kalau mau membuat suatu kebijakan, ya, katakanlah kebijakan harga BBM mau dinaikin atau diturunin, misalnya, ya. Pemerintah punya APBN untuk membiayai studi dulu, ya, analisa dulu, yang akurat, yang ilmiah, ya. Itu dibiayai APBN mestinya, ya. Jadi dalam hal ini Kementerian ESDM ya punya hak untuk memakai anggaran APBN untuk melakukan studi mengapa harga BBM harus naik, apa argumentasinya, bila perlu tadi sudah disampaikan, bila perlu penelitian kecil dulu di satu kecamatan aja dulu berlaku misalnya, kalau ingin lihat dampaknya, ide dari mahasiswa tadi bagus, bisa saja. Uang pemerintah punya APBN kok untuk melakukan studi, survei, macam-macam itu. Demikian juga soal batubara. Pemerintah punya uang untuk melakukan studi, ya, bagaimana caranya agar perusahaan batubara ini bisa sesuai dengan pasal 33 UUD 45 sedemikian rupa sehingga pajak dan royalti yang mereka setor ke negara harus lebih besar dari keuntungan bersih mereka yang dinikmati selama puluhan tahun sekarang ini. Bikin studi aja, ya. Jadi ilmiah, scientific. Bagus itu usulnya adik mahasiswa ini. Jadi ada argumentasi ilmiahnya kalau nanti katakanlah pengelolaan batubara disempurnakan, pemerintah bisa gagah mengatakan ini ada surveinya, ini ada studinya, ini loh datanya, ya misalnya seperti itu, sehingga tidak perlu orang lain menjelaskan, pemerintah yang menjelaskan. Kalau ada kebijakan harga
energi, harga BBM itu harus dinaikkan, bukan Pertamina. Ini selama ini saya dengar Pertamina yang heboh ke sana kemari, ya, halo-halo dari Patra Niaga apa, harga BBM harus naik karena ini. Walah, itu bukan tugas sampean, ya, tugas pemerintah itu, ya, bukan tugas direksi Pertamina atau pimpinan-pimpinan Pertamina di daerah, bukan, ya, nggak boleh mengambil tugas instansi lain. Itu saya ngomong apa adanya, ya, saya ngomong apa adanya untuk kepentingan Republik Indonesia, bukan untuk pribadi saya. Ya, saya kasih tahu semuanya. Jadi mohon, mari kita bernegara ini kita tertibkan agar sesuai dengan konstitusi. Tujuannya rakyat bisa cepat makmur. Kita negara kaya sumber daya alam kok seperti ini. Tujuannya adalah agar sumber daya alam karunia Tuhan yang ada di bumi ini bisa dikelola sesuai dengan kemauan konstitusi agar negara ini cepat makmur. Ini bukan Singapura, bukan Malaysia, bukan Bangladesh, bukan Cina, bukan Amerika. Ini negara yang punya pasal 33 UUD 45 yang mengatur sumber daya alam di bumi harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan negara lain tidak punya pasal 33 ini. Negara lain tidak ada yang punya kecuali kita. Ya, oleh karena itu saya himbau, mari semua kita ini berniat, ya, melakukan tindakan kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara agar bangsa besar ini cepat menjadi negara makmur, sehingga apa yang diprediksi oleh ahli-ahli tahun 2050 Indonesia akan bisa menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia, negara dan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, negara industri maju dengan kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia tahun 2050. Untuk itu bisa terjadi, sumber daya alam kita yang beraneka ragam tersebar di seluruh Indonesia harus dikelola sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Demikian saya rasa ini akhir day yang kedua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan.